Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatihal Muslim. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ulumul Al-Quran dengan tema Al-Quran dan Wahyu. Baik, langsung saja kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologis diambil dari masdar qara yaqra'u qira'an Qur'anan, yang artinya adalah bacaan, dan menurut istilah dibagi menjadi 3 pendapat, yaitu yang pertama adalah dari Imam Al-Jurjani At-Tarifat, yang menurut beliau pendapat pengertian Al-Quran adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Arab yang membacanya adalah ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang kedua, pendapat dari Imam Az-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan fi Ulumul Quran. Menurut beliau, Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan ditulis dalam mushaf. Dan yang ketiga, menurut Dr. Subhi As-Salih dalam Mabahits fi Ulumul Quran, menurut beliau adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasul, dibaca untuk mendekatkan diri kepada Allah, terjaga dan terpelihara di dalam hati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nama dan fungsi Al-Quran. Nama Al-Quran terbagi menjadi 5, yaitu Al-Quran artinya bacaan, Al-Kitab atau kitab yang artinya tertulis, Al-Furqan artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang keempat ada Az-Zikra artinya peringatan, dan yang terakhir adalah An-Nur artinya cahaya. Sifat-sifat Al-Quran terbagi menjadi 5, yaitu Al-Huda artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua, ada Al-Mubin artinya jelas dan nyata, penjelasan yang menjelaskan kepada manusia. Dan yang ketiga, ada Mau'izoh artinya nasihat atau pelajaran. Dan yang keempat, ada Asyifa, obat atau penyembuh. Dan yang terakhir ada rahmat artinya kasih sayang. Selanjutnya yaitu ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai petunjuk, diambil dari Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua, Quran sebagai peringatan, dalilnya yaitu Quran surat Qaf ayat 45. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil, dalilnya adalah Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, ada Al-Quran sebagai obat dan rahmat, dalilnya adalah Al-Isra ayat 82. Dan yang kelima adalah Al-Quran sebagai mukjizat, diambil dari dalil Al-Isra ayat 88. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pengertian Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ulumul Quran sendiri. Pengertian Ulumul Quran terbagi menjadi 3 pendapat juga, yaitu pendapat yang pertama adalah menurut Az-Zarqani dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumul Quran, yang menurut beliau adalah ilmu Al-Quran adalah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari segi penurunannya, pengumpulannya, penyusunannya, ayat-ayatnya, suratnya, maknanya, qiraatnya, ayat yang nasikh dan mansukh. Dan yang kedua, menurut Imam Jalaluddin Asy-Syuuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, menurut beliau
Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas Al-Quran dari segi petunjuknya, tafsirnya, sebab-sebab turunnya, qiraatnya, serta hukum-hukumnya. Dan yang terakhir adalah menurut Dr. Subhi Al-Shalih, kitab Mabahits fi Ulumul Quran, menurut beliau pengertian Ulumul Quran adalah sekumpulan kajian yang berkaitan dengan kitab Allah untuk menjaga, memahami, dan menyelesaikan tujuannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah dalam memahami Al-Quran. Istilah dalam memahami Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu tafsir dan takwil. Pengertian tafsir sendiri adalah tafsir adalah ilmu yang membahas maksud yang diinginkan Allah sesuai kemampuan manusia, maka ia akan mencakup setiap sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya, pemahaman terhadap makna dan penjelasan yang dimaksudkan. Yang kedua, ada pengertian dari takwil. Takwil adalah memahami makna ayat secara mendalam dan tersembunyi yang tidak langsung tertangkap dari pemahaman literal. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.